Namun apa yang terjadi? Saya tidak tahu ada teori ekonomi baru atau apa. Pak Haris ini kan orang akademisi ekonomi ya. Jadi kalau saya sekolah di kampung dulu, antara kebijakan, antara target dan kebijakan itu harus inheren, harus ada benang merah. RKP kita di tahun 2025 itu 1.850 triliun sampai dengan 1.900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan atas 5%. Sebagai salah satu syarat. Dan itu untuk mendorong ekspor impor, produk hilirisasi, menciptakan pekerjaan berkualitas. Karena berkualitas itu salah satu cirinya ada cukup. Kalau hanya upah bagus juga dalam rangka padat karya, tapi kita akan mendorong untuk pertumbuhannya itu lebih baik, lebih berkualitas. Namun apa yang terjadi pimpinan, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, enggak. Saya hanya mau memberikan satu diskursus untuk kita. Kalau tanggung jawab kan, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran. Saya pikir itu di kampus manapun, di sekolah manapun. Karena beda dengan membangun gedung, beda dengan membangun jalan, beda dengan membangun jembatan. Kalau membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan, nggak ada uangnya nggak usah dibangun. Kalau RKP itu bicara angka nominal, dan ini akan mempengaruhi tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025. Apa yang terjadi pimpinan? Kalau kita lihat pada basis anggaran kita, coba lihat di slide nomor, pimpinan, slide nomor 6. Coba lihat slide nomor 6. Itu beban target investasi naik, tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran. Gitu loh. Nah, ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua ini. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPR punya teori baru, tolong ajarin saya. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil udah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum MIPMI, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP, saya koreksi menjadi 800 miliar. Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini, RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan 1.800 miliar itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Nggak apa-apa biar media tahu. Jadi saya menyarankan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat, karena bapak-bapak mewakili rakyat, kita revisi aja RKP-nya. 1.850 triliun menjadi 800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau juga menjadikan staf saya ini jadi kambing hitam besok nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini nanya kepada mereka dikasih beban, nggak dikasih fasilitas. Kalau saya kan insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai. Tapi mereka kan dilanjutkan. Gitu loh. Jadi saya tidak ingin meninggalkan legacy yang kurang bagus untuk tim saya gitu loh. Jadi dan ini sebagai netlensi. Begitu ada rapat nanti pasca 2024, 2025 kalian meminta pertanggungjawaban kepada tim saya, jangan meminta 1.850 untuk realisasi investasi. Jadi 100 triliun aja pimpinan. Ya terserahlah gitu. Dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan.
Tapi kalau pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru, tolong ajarin kami, biar kami bisa menyesuaikan gitu. Yang kedua pimpinan, saya pikir nggak ada lagi program yang perlu kita bahas, hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan 650 triliun ini kita memandang pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini. Dan kalau boleh pimpinan, kalau begini terus ya rapatnya cukup 1 tahun 1 kali sajalah. Apa yang kita mau evaluasi kalau model kayak begini? Saya pikir itu aja pimpinan, supaya rapatnya bisa cepat selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Mestinya intonasi tinggi di rapat kabinet, nah, itu baru cocok gitu. Kalau di sini kan kita mau apa juga selain menyetujui. Baik, untuk melakukan pendalaman